sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Selamat bergabung buat rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di GPDI USA, dan selamat bergabung buat seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah doa pada pagi hari ini. Kita percaya lawatan Tuhan akan menjadi bagian kita semua di pagi hari waktu Amerika dan di waktu malam waktu Indonesia. Acara ini akan dipimpin oleh keluarga hamba Tuhan, Pastor Wery dan Pastor Selvi Tasik. Kami serahkan kepada Pastor Selvi Tasik. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat pagi bagi saudara-saudara, para hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala yang ada di Amerika, dan saudara-saudara yang mengikuti dari Indonesia. Selamat malam. Selamat kita beribadah, selamat kita menyembah Tuhan, dan selamat kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan mulai dengan pujian Kau yang terindah. Haleluya, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Oh, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan
Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya. Kerinduan kami Tuhan, biar segala lutut bertelut, segala lidah kan mengaku, Yesus Engkaulah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, biar segala yang bernafas memuji Engkau. Haleluya. Untuk doa pembukaan, saya minta dengan kasih Kristus nanti akan disampaikan oleh Om Pendeta Albert Tikwalo. Haleluya. Dinaikkan kepadamu pada pagi hari ini ya Bapa. Berkat kemurahan, kecintaan, pimpinan, pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa sepanjang malam yang kami sudah lalui, dan saat ini kami boleh sama-sama berkumpul di platform ini. Kami mau menyembah Engkau, kami memuji Engkau, karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak ada yang mustahil bagimu. Mujizat selalu yang tidak dapat dijangkau oleh manusia siapapun. Engkau Allah yang ada. Engkau Allah yang kuasa. Kami ada sebagaimana kami ada hamba-hambamu di GPD USA ini. Terima kasih Tuhan apabila kami boleh bangun pagi hari ini. Dan kami boleh memuji, memuliakan namamu. Lebih lagi daripada itu kami akan mendengar firman-Mu nanti. Kiranya Engkau urapi hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan ini. Bahkan admin juga Tuhan. Agar supaya acara persekutuan doa kami pagi hari ini benar-benar boleh menjadi berkat bagi kami dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami buka acara doa kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, ajaibnya kasih-Mu, ajaib kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Oh, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, oh, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, oh, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Oh, bagi yang setia dan percaya. Haleluya. 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 Glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Glory Yesus. Kami takkan menyerah Tuhan. Apapun keadaan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mau tetap percaya. Kami mau tetap maju. Kami mau tetap melayani Engkau. Haleluya. Haleluya. Oh, glory bagimu. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, oh, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Haleluya. Oh, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya.
apapun keadaanmu saudara saat ini. Pujian yang telah kita naikkan berkata bahwa jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Sebab mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan masih ada bagi saudara dan saya. Saat hati kita menyembah. Ketika kita tetap setia dan percaya kepadanya. Percayalah, maka mujizatnya ada bagimu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini, saat ini ya Tuhan. Karena Engkau selalu ada bagi kami. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau Allah yang peduli atas hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak membiarkan kami sendiri. Engkau selalu ada bagi kami, mujizat-Mu ada. Kuasa dan kasih-Mu tetap sama bagi kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami mau tetap percaya. Kami mau tetap bergantung kepadamu. Kami mau tetap berharap kepadamu. Dan kami mau tetap menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebab Engkau yang kontrol hidup kami. Dan Engkau punya rancangan yang indah atas kehidupan kami. Kami mau tetap percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui lidah mulut hamba-Mu. Pakai hati pikirannya. Roh Kudus bukakan rahasia firman-Mu. Pengurapan khusus atas hamba firman-Mu ya Tuhan. Sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati Tuhan. Kebenaran-Mu Tuhan. Untuk kami semua yang ada di platform ini. Mendengar dan Tuhan Yesus dikuatkan. Sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan diberikan kekuatan ekstra di dalam setiap pergumulan hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami siapkan hati kami, berbicaralah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saya persilakan kepada Pastor Weritasik. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terpuji syukur pagi hari ini, di hari Jumat minggu ini, tanggal 20 Januari tahun 2023, saudara dan saya, kita hamba-hamba Tuhan, GPDI USA, boleh kembali beribadah di Jumat pagi di tempat Bapak-Bapak sekalian yang kebanyakan berada di East Coast, Eastern Standard Time, USA itu jam 5 pagi atau jam 5.30, di tempat kami jam 4.26 sekarang. Puji Tuhan. Bagi saudara-saudara yang mengikutinya melalui live streaming, mungkin dari Facebook atau YouTube, saudara yang di Indonesia, selamat malam, atau apapun waktu di tempat saudara, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Seperti biasa, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan lebih dalam, saya ingin kita membaca ayat firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita, terambil dari Matius 6 ayat 33. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia dan saya akan baca dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris. Matius 6 ayat 33, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara garis bawahi, carilah dahulu. Ayat yang tidak asing. Saya baca dari English Standard Version. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Dan satu terjemahan lagi, saudara, terjemahan bahasa Inggris yang mungkin paling baru, namanya The Passion Translation, atau disingkat TPT, atau dalam bahasa Indonesia disebut TPT. Demikian firman Tuhan, Matthew 6:33. So, above all, constantly chase after the realm of God's kingdom
and the righteousness that proceeds from him, then all these less important things will be given to you abundantly. Haleluya. Saudara, pagi hari ini masih dalam suasana tahun baru, dan saya ingin berbicara mengenai prioritas. Prioritas bagi kita semua, teristimewa bagi kita hamba-hamba Tuhan GPD USA. Di tahun yang baru ini, apa prioritas kita? Ada banyak orang dunia membuat prioritas dengan caranya masing-masing. Mereka membuat, oh saya ingin tahun ini, saya ingin kebanyakan ya, oh menurunkan berat badan. Dan ini kita kenal di Amerika Serikat dengan nama atau istilah New Year Resolution. Resolusi di tahun baru. Dan ini semacam prioritas, walaupun lebih kepada keduniawian, duniawi, lebih kepada kedagingan, kepada flesh. Nah, kita hamba-hamba Tuhan, apa prioritas kita? Menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan, tentunya Tuhanlah yang menjadi prioritas utama. Kerajaannya dan kebenarannya yang menjadi prioritas utama. Nah, dari situ kita akan bisa mengacu ke sana. Nah, sekarang mari kita masuk lebih dalam mengenai prioritas. Saya akan memberikan beberapa definisi prioritas dan saya akan masuk ke dalam contoh Alkitab. Apa itu prioritas? Di dalam bahasa Inggris disebut priority is a thing that is regarded or treated as more important than another. Prioritas adalah sesuatu yang kita anggap atau kita perlakukan lebih penting daripada daripada yang lain. Seperti contohnya di dalam kesibukan, maka kita melakukan hal-hal yang lebih penting. Dan hal-hal yang lebih penting itu menjadikan kita lebih sibuk. Makanya ada istilah, sebenarnya bukan sibuk, tetapi tidak menjadi prioritas. Sebagai contoh, kalau saudara mencari saya dan saya selalu katakan saya tidak punya waktu karena saya sibuk, itu berarti saudara bukan prioritas saya. Ada hal-hal lain yang lebih penting dari saudara. Sehingga waktu yang saya gunakan tidak untuk saudara, tetapi untuk perkara-perkara yang saya anggap penting. Itulah prioritas. Nah, di dalam hal ini, untuk bisa membuat prioritas, maka seseorang perlu kemampuan untuk membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Penting dan tidak penting. Saya berbicara mengenai penting dan tidak penting. Itu tidak boleh diputar balikan atau dicampur adukan. Harus ada perbedaan. Nah, untuk bisa membedakan penting dan tidak penting ini kita perlu hikmat Tuhan. Dan kalau kita menempatkan Tuhan, kerajaannya dan kebenarannya itu lebih penting dari yang lain, maka hikmat Tuhan akan memampukan saya dan saudara untuk memiliki kemampuan membedakan, atau disebut dalam bahasa Inggris discerning. Kita bisa discern, kita bisa membedakan. Ada hikmat dari Tuhan, ada karunia. Di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Korintus 12 ayat 10 dikatakan, iya, Roh Kudus memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Nah, karunia membedakan inilah yang disebut hikmat untuk discerning. Penting atau tidak penting. Ada seseorang mengatakan demikian, saudara. Ada seorang yang penuh hikmat, dia katakan demikian di dalam dunia. Atau ada quote yang mengatakan begini,
If it is a priority, you will find a way. But if it isn't, you will find an excuse. Jadi kalau itu jadi prioritas, maka pasti ada jalan. Apalagi kalau kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas, kerajaannya dan kebenarannya sebagai prioritas, maka pasti ada jalan. Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat untuk melakukannya. Tetapi kalau itu tidak menjadi prioritas, maka yang ada pada kita adalah alasan. Demikian juga dalam pelayanan kita. Akan ada banyak alasan. Karena tidak menjadi prioritas. Kalau Tuhan menjadi prioritas, maka pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita menjadi prioritas. Dan tentunya dalam hal ini jemaat juga adalah bagian dari pekerjaan Tuhan menjadi prioritas. Pelayanan, kesibukan dalam pelayanan itu menjadi prioritas. Kalau itu prioritas, pasti ada jalan. Tetapi kalau bukan prioritas, maka yang terjadi adalah kita akan membuat alasan. Saudaraku, pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat satu cerita di mana ada 3 pribadi, dan ketiga pribadi ini berbicara mengenai saudara dan saya, di mana ada yang tidak mau peduli dengan prioritas dalam hidupnya, ada yang hampir lupa kepada prioritasnya, dan ada orang atau pribadi yang bijaksana yang mengingatkan tentang prioritas hidup kita. Mari kita baca sama-sama di dalam Alkitab kita, di dalam 1 Samuel 25 ayat 2 dan 3 saja yang kita baca sekarang ini. 1 Samuel 25 berbicara cerita mengenai setelah kematian Samuel, maka ada satu event di mana Daud terlibat dengan Nabal dan istrinya Abigail. Saya akan baca ayatnya. 1 Samuel 25 ayat 2 dan 3. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Puji Tuhan. Nah, mari kita lihat 3 pribadi di sini. Ada 3 pribadi yang disebutkan. Yang pertama, saya mulai dengan Abigail. Abigail hanya disebutkan sebagai istri Nabal, tetapi dia itu perempuan bijak dan cantik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya bersyukur ibu-ibu gembala adalah istri-istri yang bijak dan cantik-cantik. Tidak ada penyebutan yang lain, latar belakangnya tidak disebutkan. Tetapi hanya disebutkan di sini, nama istri Nabal itu Abigail. Dan perempuan itu bijak dan cantik. Semua kita tahu cerita ini, dan kita tahu wanita bijak itu Abigail. Puji Tuhan. Yang kedua, namanya Nabal. Nabal disebutkan di sini suami dari Abigail. Dan disebutkan yang pertama bahwa Nabal itu mempunyai perusahaan. Orang itu sangat kaya. Jadi sudah punya perusahaan dan sangat kaya. Ini luar biasa, saudara. Nah, ukuran kekayaan itu diukur dari jumlah hewan ternak yang dia miliki.
Dia memiliki 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Luar biasa, saudara. Ini jumlah yang luar biasa. Saya mencoba membandingkannya dengan Ayub. Karena Ayub disebut juga orang kaya. Dan ternyata memang jumlah hewan ternaknya ini hampir tidak sama dengan Ayub, tapi hampir sama. Seorang yang kaya ini perlu kita catat bahwa dia kaya. Tetapi orang kaya ini kasar dan jahat. Si Nabal ini kasar dan jahat. Bahkan disebutkan di bagian yang lain di ayat 25 bahwa orangnya dursila dan bebal. Sangat beruntung. Nabal sangat beruntung. Dia kasar dan jahat, dia dursila dan bebal, tapi karena dia punya uang banyak, maka istrinya cantik. Tapi ternyata istrinya bukan saja cantik, tapi istrinya juga bijaksana. Tetapi yang menarik, saudara, yang menarik di sana disebutkan di dalam ayat 3. Ia seorang keturunan Kaleb. Semua saudara dan saya, kita semua tahu, hamba Tuhan kita tahu siapa Kaleb. Kaleb adalah satu-satunya orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya, dikatakan Alkitab. Dia selalu menenangkan ketika umat Tuhan, para pengintai menolak, mengatakan bahwa tanah yang diintai itu baik, tetapi mereka tidak dapat merebutnya karena banyak orang raksasa, orang enak. Tetapi Kaleb mengatakan tidak. Dan itu terbukti ketika pada nantinya Kaleb mengalahkan Kiryat Arba dan ketiga anaknya. Jadi saudara, kita tahu Kaleb adalah orang yang mengikut Tuhan, orang yang baik, orang yang berpihak kepada Tuhan, salah satu dari 12 pengintai dari suku Yehuda. Berarti karena dia keturunan Kaleb, berarti Nabal juga dari suku Yehuda. Dan dari sini kita bisa melihat, saudara, bahwa kedagingan, latar belakang, kekayaan tidak mampu membuat seseorang itu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya saya berpikir benar apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa orang kaya sangat sukar masuk kerajaan sorga. Nah, lanjut. Ternyata Nabal ini dalam setiap dia panen atau dia pengguntingan bulu domba, ya panen ya, pengguntingan bulu domba itu, dia berpesta, dan disebutkan di dalam ayat 36, mereka berpesta itu seperti raja-raja. Oh, luar biasa. Sekarang istilah di Indonesia saya dengar ada istilah sultan. Ketika seseorang dianggap kaya, dianggap, wah ini sultan. Dan ketika dia berpesta, perjamuannya seperti perjamuan raja-raja. Dan kita tahu kalau perjamuan raja, semua makanan yang terbaik dari negara itu ada di sana. Saya mengikuti bagaimana mereka mempersiapkan makanan untuk lunch dan dinner dari pemimpin G20 yang barusan berlangsung di Bali. Luar biasa. Penyediaannya, temanya, bahkan para chef yang terbaik yang dibawa dari berbagai belahan bumi untuk menyiapkan makanan. Luar biasa. Saya kalau sampai Alkitab menulis perjamuan raja-raja, tentunya makanan-makanannya luar biasa. Dan ternyata Nabal itu suka mabuk. Disebutkan di dalam ayat 36, dia mabuk. Di sini kita bisa melihat Nabal, dursila, bebal, jahat, kasar, serta suka mabuk. Jelas tidak dapat memiliki kemampuan untuk membedakan. Tidak dapat memiliki kemampuan untuk membedakan. Jadi tidak punya discerning. Kalau dia tidak punya discerning, maka dia akan tidak mampu membuat perbedaan antara penting dan tidak penting. Nabal tidak tahu apa prioritas hidupnya. Untuk apa dia ada di dunia ini? Dia tidak mengerti. Yang dia tahu, dia hanyalah orang kaya, dia kasar, dia jahat, dia dursila, dia bebal, suka mabuk, berpesta. Saya percaya ini bukan kita.
Yang ketiga, pribadi Daud. Dan pribadi Daud ini saya hanya ingin mengingatkan kita bahwa dia adalah seorang calon raja yang sedang dalam pelarian dari kejaran Saul. Dan dalam pelarian itu, dia bersama dengan pasukan-pasukan asingnya atau the legionnaire. Kita tahu pasukan asing atau legion asing Prancis itu memiliki anggota dari berbagai macam latar belakang, bahkan penjahat-penjahat yang melarikan diri pun sekalipun bergabung ke pasukan atau legion asing ini. Dan ini Daud memiliki pasukan seperti itu, dan kita semua tahu. Nah sekarang, mari kita lihat detail ceritanya. Ada interaksi antara Daud dan anak buahnya dengan Nabal yang membuat cerita ini menjadi menarik. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 8, saudara, kita membacanya dari 1 Samuel pasal 25. Di dalam ayat 8, ketika Daud menyuruh orang-orangnya datang kepada Nabal untuk menanyakan keadaannya, karena Daud dengan Nabal sedang menggunting bulu domba dan dia sedang berpesta, perjamuan raja-raja, makan, minum, mabuk, dan merasa perlu untuk datang kepadanya, memberitahu, menanyakan keadaannya, karena Daud pernah bersama pasukannya memberikan keamanan, memberikan rasa nyaman bagi para gembala. Bahkan di dalam pernyataan yang akan saudara baca, pasukan Daud itu seperti tembok bagi para gembala Nabal. Nah, Daud ketika dia datang, dia menyampaikan kepada anak buahnya, sampaikan kepada Nabal bahwa Daud ini anakmu. Saudara, Daud ini anakmu. Jadi Daud datang kepada Nabal dengan menyebut Nabal sebagai seorang bapak, seorang ayah bagi Daud. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi adalah Nabal, karena memang dasarnya bebal, dasarnya kasar, dasarnya jahat. Di dalam ayat 10 dia bilang, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Daud datang dengan penuh kerendahan hati. Dia mengatakan bahwa dia sebagai anak. Tetapi Nabal dengan kesombongannya, dia menolak. Dia bilang, siapakah Daud itu? Siapakah anak Isai? Seseorang yang lari dari tuannya. Memang Daud sedang melarikan diri. Bahkan dia menolak memberikan roti dan minuman, bahkan hewan yang dia bantai untuk berpesta itu, atau makanan, dia bilang, aku tidak tahu dari mana mereka datang. Saudara, inilah tipe yang kita tidak mau seperti Nabal. Bukan saja bebal, bukan saja dursila, bukan saja jahat, bukan saja kasar. Padahal seorang keturunan Kaleb. Dia bilang, aku tidak tahu dari mana mereka datang. Dia menolak. Menolak berbagi. Berbagi. Saudara, dia dalam kelimpahan, tetapi dia menolak berbagi. Dia tidak mengerti prioritasnya. Kalau dia seorang pengusaha, saudara, tentunya pengusaha akan mengerti bahwa dalam proses usahanya dia butuh keamanan, dia butuh kenyamanan. Dan Daud memberikan itu, Daud bersama pasukannya memberikan itu. Layak Daud bisa dia mendapat sedikit dari apa yang mereka nikmati yang berlimpah. Tetapi karena dia tidak tahu prioritas, dia tidak dapat membedakan. Saudara, kita tahu akhir dari cerita ini bagaimana Nabal itu mati. Setelah istrinya memberitahukan, setelah mabuknya hilang, maka dia hatinya membatu dan 10 hari kemudian dia mati. Tetapi mari kita lebih lanjut masuk. Kita perhatikan reaksi Daud. Ketika Nabal menolak dan dilaporkan anak buahnya kepada Daud,
Maka di ayat 21, Daud berkata begini, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Membalas kebaikan dengan kejahatan. Saudara, ini bukankah sama sering kita lakukan? Hamba-hamba Tuhan sering diperlakukan demikian. Kita hamba-hamba Tuhan sering dibalas kebaikan kita dengan kejahatan. Sampai mungkin kita bisa berpikir, apakah aku sia-sia telah berbuat demikian? Bahkan Daud bersumpah untuk membunuh semua laki-laki. Nah, di dalam ayat 22 katakan, beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu. Wow! Dia bersumpah, saudara, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semuanya yang ada padanya. Wow! Saudara, dia bersumpah untuk membunuh. Nah, saudara, mari kita lihat reaksi Daud. Sebelum masuk ke dalam reaksi Daud, saya ingin mengutip ada quote yang dibuat oleh seorang yang bernama Maya Angelou. Saudara tentunya yang tahu Maya Angelou, seorang tokoh pergerakan wanita berkulit hitam di Amerika. Dia seorang penulis puisi. Dia bilang begini, saudara. Jangan pernah menjadikan seseorang atau masalah yang hanya opsional itu menjadi prioritas. Artinya begini, jangan hal-hal yang tidak penting yang akan mengganggu prioritas kita lakukan sebagai prioritas atau kita perlakukan sebagai prioritas. Dalam hal ini namanya Angelo bilang, never make someone your priority when all you are to them is an option. Artinya, saudara, mari kita membuat keputusan-keputusan jangan karena kita bereaksi terhadap aksi orang-orang di sekeliling kita. Daud membuat sumpah untuk membunuh karena dia bereaksi terhadap apa yang dilakukan Nabal atau dikatakan Nabal. Saudara, dalam hidup ini ada aksi, ada reaksi. Tetapi mari kita juga buat perbedaan antara yang opsional, yang mandatori, dan prioritas. Ingat, Daud sudah diurapi untuk menjadi raja, untuk menggantikan Saul. Kita melihat dari contoh di sini, saudara, bahwa mari dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada banyak hal-hal opsional. Jangan sampai kita jadikan itu sebagai perkara-perkara yang mandatori. Opsional itu adalah tidak sehat, tidak harus. Kita membuat keputusan mau lakukan atau tidak. Mari yang kita lakukan adalah prioritas. Dan Tuhan adalah prioritas utama dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita memiliki, dalam cerita ini ada Abigail. Abigail yang dipakai Tuhan untuk mencegah dan mengingatkan Daud supaya dia tahu prioritasnya apa. Jangan sampai dia mengotori darah sehingga ketika dia menjadi raja dia punya hutang darah. Ingat, Daud pada akhirnya ditolak Tuhan untuk membangun bait Allah karena tangannya berlumuran darah. Ada banyak kali, bukan cuma tapi kita, hamba-hamba Tuhan juga. Kita harus berhati-hati, saudara. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk kembali. Mari, perhatikan ada apa prioritas kita dalam pelayanan. Apa prioritas kita sebagai GPD USA? Ada banyak aksi-aksi di sekeliling kita yang akan membuat kita bereaksi.
dan akan reaksi kita ini akan berdampak kepada prioritas dalam pelayanan kita. Atau bagi saudara sebagai jemaat yang akan dengar firman Tuhan ini juga. Apa prioritas saudara sebagai jemaat dalam mengiring Tuhan? Ingat kembali kepada firman Tuhan tadi. Utamakan Tuhan, kebenaran, kerajaan dan kebenarannya. Maka perkara-perkara yang tidak penting ini akan ditambahkan. Saudara, saya harus mempersingkat karena waktu. Saya langsung saja kepada pernyataan Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 3 katakan, kita adalah orang-orang yang tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Hal-hal lahiriah, hal-hal kedagingan, hal-hal human qualification atau physical things, itu bukan prioritas kita. Prioritas kita adalah perkara-perkara di atas, spiritual thing. Dan spiritual thing itu adalah mengutamakan Tuhan, memuliakan namanya di atas segala-galanya. Setiap reaksi kita harus memuliakan Tuhan. Dan itu harus menjadi prioritas. Karena mengubah prioritas itu mengubah hidup. Jadi kalau kita ubah sekarang prioritas kita kepada perkara-perkara Tuhan, maka hidup kita akan berubah. Karena perkara-perkara Tuhan itu menjadikan kita prioritas. Saudaraku, pagi hari ini, saya hanya ingin mengajak kita kembali kepada prioritas kita. Sebagai hamba Tuhan, Tuhan yang terutama. Sebagai jemaat Tuhan, Tuhan yang terutama. Tuhan masih mau pakai kita ada di dunia ini untuk menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Di awal tahun ini, mari kita kembali kepada prioritas kita. Tidak perlu kita bereaksi dengan aksi-aksi di sekeliling kita yang tidak penting. Aksi-aksi yang hanya perkara-perkara duniawi, perkara-perkara kedagingan, perkara-perkara lahiriah. Kita mengutamakan perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang di atas. Seperti yang firman Tuhan katakan, kita harus memikirkan, kita harus cari perkara yang di atas dan memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Wery Tasik yang sudah membagikan berkat firman Tuhan bagi kita semua. Saat ini, mari sebelum kita berdoa syukur dan berdoa syafaat, kita akan nyanyikan pujian yang terutama dalam hidup ini. Dan kemudian saya akan minta dengan hormat Bapak Pendeta Lucky Tolenan, Gembala GPDI Scranton, akan berdoa syafaat. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama
di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, biarlah ini adalah suatu kerinduan yang keluar di dalam hati kami, bahwa kami mau memprioritaskan Engkau di dalam hidup kami. Ampuni kami, mungkin selama ini ada hal-hal lain yang membuat kami kehilangan fokus kepada Engkau Tuhan. Ada hal-hal lahiriah kami yang seakan-akan kami lupa prioritas kami, yaitu khususnya kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang terpengaruh dengan keadaan dunia ini, sehingga membuat kami dalam segala tindak tanduk kami Tuhan kehilangan fokus dan kehilangan prioritas kepada Engkau. Oleh sebab itu ya Bapa di sorga, biarlah firman-Mu pada saat hari ini kembali mengingatkan kami semua betapa pentingnya Tuhan fokus kami hanya kepada Engkau. Prioritas-prioritas ilahi itu yang menjadi prioritas utama kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, tanpa tujuan kami melihat Engkau, maka segala apa yang kami lakukan itu semua akan sia-sia ya Bapa. Karena kami percaya firman-Mu sudah berkata bahwa kami harus mencari dahulu kerajaan-Mu. Semuanya itu akan ditambahkan. Tetapi ya Bapa, seringkali kami memutarbalikkan Tuhan firman-Mu, perkataan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, dengan firman-Mu pada saat hari ini menjadi teguran bagi kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khususnya kami pada saat hari ini, di mana kami diingatkan kembali Tuhan, di mana kami tujuan kami, planning kami, fokus kami, khususnya GPD USA juga Tuhan ke depannya itu kami mempunyai suatu kerinduan bahwa biarlah kami hamba-hamba-Mu GPD USA ini bisa maju ke depan, bisa menjangkau banyak jiwa, bisa memenangkan Tuhan jiwa-jiwa untuk semua, bukan hanya sebagai kegagahan kami, bukan hanya sebagai suatu kebanggaan, tetapi biarlah jiwa-jiwa itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami tahu tantangan-tantangan yang kami lalui Tuhan. Banyak orang yang menentang dan sebagainya Tuhan, mencoba menghambat perjalanan kami Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, karena kami mempunyai fokus kepada Engkau. Prioritas kami Tuhan kepada Engkau hanya untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Maka apapun itu tantangan yang akan kami hadapi, kami akan tetap berjalan. Karena kami yakin dan percaya bahwa kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tuh, terima kasih ya Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu GPD USA Tuhan Yesus. Kami tahu semua kami mempunyai banyak pergumulan-pergumulan di dalam pelayanan kami. Tetapi firman-Mu pada saat ini sudah menguatkan kami kembali untuk mengingatkan bahwa fokus kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih, oleh sebab itu Tuhan, kami yakin bahwa bersama dengan Engkau tidak ada sesuatu perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, bahwa kami punya kerinduan di mana kami akan memajukan GPD USS ini Tuhan, memenangkan banyak jiwa di Amerika ini. Tuhan, kami tahu di mana bagaimana para pionir-pionir dari Amerika di sini juga Tuhan sudah pergi ke Indonesia pada
masa-masa yang lalu Tuhan, untuk membuka jalan Tuhan, supaya pekabaran Injil Pantekosta itu bisa berkembang di sana. Dan Tuhan, dan kami percaya, dan mungkin ini saatnya kami untuk kembali lagi Tuhan, kembali ke Amerika sini dan kembali menghidupkan api Pantekosta itu Tuhan. Melalui kami adalah orang-orang Asia, orang yang mungkin dari Indonesia. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi ini adalah mungkin rencana Tuhan kepada kami semua Tuhan, supaya kami kembali membawa lagi api obor Pantekosta itu di tempat yang dimana api Pantekosta itu berasal Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah hal ini Engkau pakai kami hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau pakai kami supaya kami menjadi alat dan memberkati Tuhan negara ini Tuhan. Dengan melalui pelayanan-pelayanan kami. Melalui GPD USA Tuhan. Kami tidak akan mundur tetapi maju. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-hamba-Mu, pekerjaan Tuhan yang tersebar di muka bumi ini Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau lihat bagaimana penggenapan firman Tuhan sudah terjadi, mulai digenapi Tuhan. Kami percaya hal ini tidak bisa diundur-undur, bahwa penggenapan Tuhan pasti akan terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa hamba-hamba-Mu dimanapun mereka diutus, biarlah Tuhan lengkapi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Berikan mereka kekuatan hikmat daripada Tuhan untuk supaya tetap bertahan di dalam menghadapi ujian dan cobaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, sebelum kedatangan yang kedua kali, bahwa kami terlalu percaya bahwa firman-Mu pasti akan diberitakan di pelosok penjuru bumi. Oleh sebab itu, biarlah ya Bapa, hamba-hamba-Mu yang diutus atau ditempatkan di mana saja, mereka benar-benar Tuhan memperjuangkan akan nama Tuhan dan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat para pemimpin kami juga, khususnya pemimpin GPDI kami, mulai dari ketua sampai jajarannya Tuhan. Semuanya Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, berikan mereka kemampuan, apapun yang segala keputusan-keputusan, pikiran-pikiran untuk memajukan pekerjaan Tuhan, Tuhan, Engkau bukakan, berikan mereka hikmat Tuhan, supaya segala apapun yang akan dilakukan, rencana-rencana semua untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini juga mereka boleh menangkap hal itu Tuhan, sehingga tidak ada lagi pengaruh-pengaruh dari luar sana Tuhan yang bisa menghambat pekerjaan yang akan dikembangkan di luar negeri, di Amerika dan di mana saja. Oleh sebab itu Engkau berikan hamba-hamba-Mu ini Tuhan suatu hikmat, dan mereka boleh kepekaan Tuhan, supaya apapun yang mereka putuskan nanti, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Semua jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini memerlukan doa Tuhan, jawaban Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa, apapun kondisi mereka, in the name of Jesus, di dalam nama Yesus dan di dalam nama Yesus, kami terlalu yakin bahwa Tuhan pasti akan menjawab dan menyembuhkan bagi mereka yang sakit. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melalui segala pemerintahan yang ada di Indonesia juga, kami berdoa buat Presiden Tuhan, dan semua pada jajarannya juga Tuhan. Engkau, kami percaya bahwa siapapun yang sudah Engkau tunjuk sebagai pemimpin di negara Indonesia, kami percaya ini semua adalah rencana Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya melalui apa yang Engkau sudah pilih Tuhan Yesus, ini akan menjadi suatu pengalaman-pengalaman di dalam melayani akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun nanti ke depan Tuhan Yesus, kami percaya semuanya itu sudah sesuai dengan rencana Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa
buat negara Amerika di mana kami menetap, Tuhan Yesus, mulai pemimpin mulai dari presiden sampai pada dengan jajarannya juga, Tuhan Yesus. Kami tahu di mana kami di sini juga mempunyai banyak tantangan, Tuhan, karena banyak sekali agenda-agenda yang pemerintah di sini mencoba, Tuhan, untuk mereka lakukan, Tuhan, mengesahkan, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, biarlah segala keputusan itu tidak mempengaruhi kami, Tuhan. Karena kami percaya ini adalah bagian daripada, Tuhan, pekerjaan yang sesuatu yang akan terjadi, Tuhan. Tetapi kami akan lebih kuat lagi menghadapi itu semua. Karena kami percaya, kami mengandalkan Engkau, apapun yang terjadi, yang diputuskan oleh pemerintah di sini dengan hal-hal yang bertentangan dengan Engkau, Tuhan. Kami percaya Engkau lindungi kami semua, umat-umat-Mu yang ada di Amerika sini, orang-orang Indonesia, Tuhan, supaya kami tidak, Tuhan, terpengaruh dengan semuanya itu, tetapi kami tetap selalu berpegang kepada firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Program kami ke depan dari rencana kerja GPD USA ini, Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang menolong, dan Engkau Allah yang mencampur tangan segala program-program kami ini. Karena program kami ini, Tuhan, bukan untuk sesuatu yang membanggakan kami, tetapi semuanya itu untuk memajukan pekerjaan Tuhan-Mu di tempat ini, di Amerika sini, Tuhan. Dan untuk semua kemuliaan nama-Mu saja, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat pemimpin kami, Tuhan, sebagai Ketua GPD USA, Pendeta Charles dan semua, Tuhan, wakil dan jajarannya, Tuhan Yesus, yang kami tidak sebut satu persatu. Kami percaya, Tuhan, Engkau sudah pilih mereka, Tuhan Yesus. Mereka berpikir untuk bagaimana mempunyai kerinduan supaya pekerjaan Tuhan GPD USA ini, Tuhan Yesus, bisa berkembang. Dan kami percaya dan yakin kalau kami berjalan bersama Engkau, Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Mungkin orang-orang berpikir bahwa tidak mungkin, tetapi bersama dengan Tuhan semuanya itu bisa mungkin. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih hamba-hamba-Mu yang pada saat hari ini juga terlibat di dalam doa kami, Tuhan Yesus. Semua Engkau berkati sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Biarlah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan, supaya aktivitas kami pada saat hari ini, Tuhan, sebentar kami, Tuhan, berjalan dengan hanya pertolongan daripada Tuhan saja. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga di mana seminar sebentar, Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu dengan heran, memberikan, Tuhan, sesuatu yang baru untuk kami, menguatkan kami. Bagi semua yang sudah terlibat, Tuhan, sebentar, Tuhan Yesus, pakai kami semua, sehingga pada waktu, Tuhan, setelah kami menerima, Tuhan, firman-firman Tuhan yang disampaikan kepada kami, Tuhan, ada sesuatu semangat yang baru, semangat berkorban, Tuhan, untuk melayani Tuhan sampai Engkau datang kedua kali, Tuhan. Kami percaya Engkau pakai hamba-Mu dengan heran, karena ada sesuatu yang disampaikan itu bisa tertanam di dalam hati kami, Tuhan, sehingga kami lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih, ya Bapa di sorga. Terima kasih akan hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, Tuhan Yesus. Berkati dia, berkati menjadi visinya ke depan, Tuhan. Tuhan, Engkau tidak pernah melupakan anak-anak yang mengandalkan Engkau. Terima kasih, ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Kami sudah berdoa. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ibadah doa kita pada pagi hari ini hampir selesai, dan terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir, yang sudah berdoa. Bahkan terima kasih kepada keluarga hamba Tuhan, Pastor Wery dan Pastor Selvi Tasik, yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi saluran berkat memimpin ibadah kita di pagi hari ini.
Sampai ketemu lagi pada hari Jumat yang akan datang, dan seterusnya acara ini saya serahkan kepada Bapak Ketua GPD USA, Pastor Charles Tulenan, untuk berdoa tutup sekaligus dengan doa berkat. Silakan Om. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah disegarkan kembali oleh firman Allah yang kita sudah dengar bersama-sama. Mari saudara, kita akan akhiri persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Segala puji dan syukur serta hormat kemuliaan hanya bagimulah Tuhan yang layak untuk menerima pujian kami. Tuhan yang telah menyertai persekutuan doa kami, hamba-hambamu GPD USA, boleh berjalan dengan baik sejak awal sehingga akan ditamatkan saat ini. Firman dan roh-Mu telah memberi kami kekuatan baru, semangat untuk menjalani tahun yang baru 2023 ini. Tuhan, sekalipun kami tahu ke depan ada banyak rintangan, tantangan yang kami hadapi, namun kami tetap kuat sebab Tuhan menyertai kami semua. Terpujilah nama-Mu sepanjang hari ketika kami akan melaksanakan segala kegiatan kami. Kami percaya Tuhan siap untuk menyertai kami. Dan hari yang Tuhan berikan bagi kami merupakan hari yang penuh dengan kemenangan, keberkatan, dan kemujizatan. Sebab kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terima kasih. Dan saat ini kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita kedangkan kedua belah tangan kita. Terimalah dari Bapa di sorga segala anugerah dan berkat-Nya yang berkelimpahan. Baik berkat jasmania, teristimewa berkat-berkat rohani. Cinta dan kasih sayang dari Yesus sebagai anak di dalam persekutuan, kerukunan, damai, sejahtera, dan urapan baru dari Allah Roh Kudus tinggal terus di dalam kita semua. Saat ini, Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan yang